Puji Tuhan, Shalom keluarga kerajaan sorga dimanapun Anda berada. Sore ini kita akan mendengar firman Tuhan dalam ibadah rumah. Kita percaya dimanapun kita melakukan persekutuan, Dia hadir di sana. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman yang akan mengajarkan sebuah pengertian ketika kita belajar dari pergumulan-pergumulan yang kita hadapi sampai saat ini, di mana seluruh dunia sedang dihebohkan oleh rasa ketakutan, kekalutan terhadap virus corona. Namun saya berdoa agar supaya keluarga besar GBI Kingdom Heaven Family tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gentar, bahkan semuanya aman dalam lindungan Allah, karena Tuhan memberikan jaminan bagi saudara dan saya. Nah, saudaraku, menjelang hari Paskah yang akan kita rayakan bulan April mendatang, di masa-masa prapaskah ini perlu kita ingat bahwa apapun pergumulan, masalah, persoalan hidup yang harus kita alami, sesungguhnya semuanya sudah ditanggung oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan itu telah diberitahukan melalui nubuatan demi nubuatan. Dan salah satu nubuatan yang akan kita baca pada sore hari ini dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, saya baca dalam terjemahan Indonesia masa kini. Tetapi betapa sedikitnya orang yang percaya. Siapakah yang mau mendengar? Kepada siapakah Tuhan menyatakan kuasanya? Dalam pandangan Tuhan ia seperti tunas yang hijau dan lembut, yang tumbuh dari akar di dalam tanah yang kering dan gersang. Tetapi dalam pandangan kita ia tidak menarik sama sekali. Tidak ada keindahan yang membuat kita ingin melihat dia dan merindukan dia. Kita memang hina kepadanya dan menolak dia. Orang yang diliputi kesengsaraan dan mengalami kesakitan serta penderitaan yang paling pahit. Semua orang membuang muka terhadapnya dan menghina dia. Ia tidak masuk hitungan. Namun sebenarnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dideritanya. Kita mengira bahwa ia dikutuk Allah dan dihukum karena dosa-dosanya. Padahal ia ditikam karena segala dosa kita. Ia diremukkan karena segala kejahatan kita. Dia menanggung hukuman supaya kita memperoleh keselamatan. Ia terluka oleh cambukan supaya oleh segala bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita semua sesat seperti domba. Kita meninggalkan jalan Tuhan dan memilih jalan sendiri. Namun Tuhan menanggung segala kesalahan serta kejahatan kita di atas dia. Ayat yang ketujuh, ia ditindas dan dianiaya, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia membisu seperti anak domba yang dibawa untuk disembelih, seperti induk domba di hadapan para penggunting bulu. Demikianlah ia bungkam di hadapan orang-orang yang mengutukinya. Melalui penindasan dan suatu pengadilan, mereka membawa dia kepada kematiannya. Tetapi siapakah di antara orang-orang pada waktu itu yang menyadari bahwa ia mati justru karena dosa-dosa mereka dan ia menderita karena menanggung hukuman mereka? Kematiannya seperti seorang penjahat, namun ia dikubur di dalam pekuburan orang kaya. Tetapi ia tidak pernah melakukan kekerasan dan tidak pernah mengucapkan kata-kata dusta. Meskipun demikian, Tuhanlah yang telah merencanakan untuk meremukkan dia dan memenuhi dia dengan duka cita. Tetapi setelah nyawanya dijadikan kurban penebusan dosa, ia akan melihat banyak keturunannya, anak-anak rohani, pewaris tahta kasih karunia Allah. Ia akan hidup seterusnya
dan rencana Tuhan akan berhasil di dalam dia. Sesudah mengalami kedukaan, jiwa ia akan melihat hasilnya dan akan merasa puas. Hambaku yang benar itu akan menyebabkan banyak orang dibenarkan di hadirat Tuhan, karena ia akan menanggung segala dosa mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, dari ayat yang kita baca maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa Nabi Yesaya telah memaparkan tentang sebuah situasi yang mencengkam yang dialami oleh umat Allah pada masa itu. Seperti kondisi yang kita alami sekarang, terjadinya carut marut, ketakutan yang amat sangat, korban jiwa yang luar biasa besar di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang sedang mewabah saat ini. Rasa ketakutan itu menghantui siapapun. Namun 700 tahun sebelum Masehi, nubuatan ini sudah diterima oleh Nabi Yesaya. Dan ingat, ketika saya renungkan, saya korelasikan dengan situasi sekarang. Sesungguhnya penderitaan yang kita alami, kesesakan yang kita alami, sakit penyakit yang sedang menerpa hidup kita saat ini sudah ditanggungkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan di ayat yang keempat berkata bahwa Kristus sudah menanggung sakit kita, dan oleh bilur-bilurnya saudara dan saya disembuhkan. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, rahasianya supaya kita, imun tubuh kita ini tetap kuat, yang kita lakukan adalah tetaplah percaya kepada Kristus. Tetaplah percaya kepada kuasa Kristus Yesus yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan keadaanmu. Yang kedua, jaga hubungan kita tetap intens dengan Tuhan. Kenapa? Karena hubungan yang intens dengan Tuhan akan membuat kita, hati batin kita tetap tenang. Karena ketika jiwa seseorang tenang, orang itu akan mampu dan dapat berdoa setiap saat. Yang kedua, kalau jiwanya tenang, dia akan tetap bersuka cita. Amsal katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, namun semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh sebab itu saudaraku, di masa-masa ini, marilah kita membangun iman, percaya dan keyakinan kita bahwa sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan Sang Mesias itu sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan percayalah, saat kita tetap mengakui Dia dengan iman, saat itulah iman kita dapat mendownload seluruh kebutuhan yang kita perlukan hari-hari ini. Masalah Anda dan saya mau beribadah di rumah atau dimanapun, itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kita punya Allah. Kita mempercayai Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah yang kita percayai dalam Kristus Yesus itu adalah Allah yang tidak bisa disekat oleh bangunan gereja secara fisik. Karena sesungguhnya saudara dan saya adalah gereja yang dirindukan oleh Tuhan sebagai calon mempelainya. Saudara dan saya lah yang disebut sebagai gereja itu. Oleh karena itu saudara, melalui renungan ini, saya menghimbau kita untuk tetap tenang. Diamlah di rumah, jangan kemana-mana. Kalau itu tidak terlalu penting, kalau masih bisa di cancel saja. Kenapa? Jangan sampai kita membatalkan rencana Allah dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Amin. Bapa, aku berdoa buat umatmu, buat anak-anakmu, dimanapun mereka berada. Biarlah firman ini boleh menguatkan iman percaya kami. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada yang lemah tubuhnya, oleh bilur-bilur Yesus, kuat dan sembuh. Kalau ada bagi mereka yang sedang bergumul untuk ekonomi, mujizat pertolongan dari Tuhan turun atasnya. Allah Jehovah Jireh sudah menyediakan
pertolongan yang tepat bagi anak-anak-Mu. Hibur, kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Biar di dalam pikiran kami, fokus kami hanya tertuju kepada Mesias, anak Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Angkat kedua tanganmu, percayalah bahwa Sang Mesias yang telah menebus kita ada bersama dengan kita. Terimalah olehmu segala berkat Shalom, damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus jadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan Amin.